Salam sang debaters. Berani bertanya, berani tanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Kawan-kawan, kemarin malam kalian sudah menyaksikan bagaimana saya masuk ke HMC. Dia membuat sebuah judul yang sangat provokatif menurut saya. Dan dia mengatakan di situ apa ya, semua nabi sama dengan binatang, tetapi binatangnya digambarnya gambar babi, ya. Dan saya tadi coba-coba masuk lagi ke channelnya si HMC atau si Julius, ya, Julius Mualaf Channel. Nanti ya, saya coba masuk, dan apa yang terjadi kawan-kawannya, saya lihat, nah ini, coba kita lihat dulu ya kawan-kawan ya. Nah ini, video yang kemarin dia buat itu kawan, sudah dihapus kawan. Nah ini, nggak ada lagi, ya kan? Tinggal dibuatnya sini bersama Bang Slayer, menginjili Bang Wahyudi, entah siapa-siapa ini ya. Ini. Jadi tidak ada lagi di sini mengenai debat kemarin ya. Sudah dihapus. Ini tinggal yang terakhir saja nih. Nah ini. Tidak berapa detik saya keluar karena memang dia curang. Dia matikan video itu. Setelah dia matikan video itu, kalau di YouTube kan dia berjalan terus itu kawan ya. Maka masuklah podcast antara Daniel Mananta dengan si Marcelit ya. Dan ya di situ saya kena strike, sebenarnya kena peringatan ya. Dan itu langsung saya hapus ya. Jadi sekarang tinggal dolar kuningnya saja, dari merah menjadi kuningnya. Saya hapus belakangnya itu kawan. Nah, kawan-kawan, apa yang membuat si HMC kok sampai harus menghapus video yang dia buat kemarin malam itu? Padahal dia yang membuatkan dan judulnya sangat tendensius. Begitu menggebu-gebu dia membuat judul yang sangat apa ya, kontroversi, tapi dia dihapus sendiri. Dan untungnya masih tersisa di channel saya ya. Andai kata ini juga hilang, ya nggak tahulah bagaimana itunya kawan-kawannya. Nah ini saya akan putarkan dulu apa pembicaraan saya dengan si AMC ya, kawan-kawan. Kalian bisa lihat di sini dia mungkin merasa terhina kawan. Maka saat itu yang terjadi yang paling fenomenal saya bilangnya dan paling bersejarah itu adalah Abraham. Ketika dia dijanjikan akan memiliki anak dari Sarah, dia tidak percaya karena dia sudah tua. Maka nggak ada itu dijanjikan ada anak tapi nggak dijelaskan dari mana. Pokoknya ada tidak anak. Dijelaskan dari mana? Oke, saya buka ayatnya. Nggak, sekarang ini Walabu. Bukan masalah ayatnya. itu. Kau tenang saja. Kubukakan ayatnya. Kau waktu Kristen kau duduk di belakang aja kerja kau ya. Atau keluar pas khotbah. Memangnya di gereja kau ada urusin Alkitab ya? Nah lihat, dia bertanya, memangnya di gereja ada urusin Alkitab ya? Kelihatan sekali dia bahwa ketika dia Kristen asal jadi ya kan, dilihatnya di Kristen itu tidak ada menguntungkan, maka dia pergi ke tempat yang sangat menguntungkan ya. Adalah di gereja urusin Alkitab, ketika khotbah itu kan pengajaran itu. Ya. Makanya curiga aku, kenapa lah kau ini dulu Kristen kau bagaimana, aku bingung dan kau ini enggak. Bentar ya. Atau kau dulu pernah diputusi laki-laki enggak? Dia diputusin laki-laki kawan, bukan perempuan. Kalau perempuan masih mending cari perempuan lain. Kalau laki-laki diputusi laki-laki itu ngeri kawan ya. Bahkan ada berita-berita itu sampai bunuh-bunuhan itu ya, tidak rela dia diputus. Kalau laki-laki diputus perempuan gampang cari perempuan banyak. Perempuan diputus laki-laki gampang cari laki-laki banyak. Tapi laki-laki diputusin laki-laki sulit kawannya. Oke lanjut. Ketawa sendiri, ngomong sendiri. Ini bentar lagi udah mau gila nampaknya nih. Emang Batman. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Dia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai, oh ini 16 setelah dia ini 15 dulu, ketemu dulu ya. Nah,
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ya Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberi kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Ingat ya. Melainkan anak kandungmu dia yang akan menjadi ahli warismu. Kalau kau bilang pernah Kristen, maka kau akan melihat begini. Orang ini siapa yang dimaksud? Abraham menawarkan dua orang. Yang pertama Eliezer, orang Damsyik. Yang kedua adalah hamba. Enggak, tolong langsung konteksnya aja. Sekarang masalahnya tidak dijelaskan. Dia ini konteksnya bahwa kamu tadi bertanya. Itu kamu menafsirkan sendiri. Tidak menafsirkan. Ini bahasa Indonesianya jelas. Silakan ngomong. Makanya aku bilang waktu kau Kristen ke gereja duduknya paling belakang. Sudah paling belakang. Biarkan orang yang menilai. Siapa yang lebih ngerti. Kan aku orang. Aku bukan monyet, aku orang. Oh, bukannya. Oke, silakan. Kenapa kau katakan demikian? Ini saja kau nggak tahu. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Siapa orang ini? Maka ayat 4 merujuk kepada ayat sebelumnya. Yakni ayat 1, 2, dan 3. Di ayat 2 dikatakan Eliezer. Di ayat 3 dikatakan hambaku atau budakku. Nah, itu. Terus? Nah, kemudian di ayat 16 si Sarah akhirnya meminta si Abraham untuk menikah kepada si Hagar. Kalau pernikahannya tidak ketika dia mengambil si Hagar, saya tidak pernah mengatakan itu berzina, tidak pernah. Ya. Maka orang itu menikah dan lahirlah anaknya si Ismail. Apa Tuhan merestui si Ismail menjadi anak perjanjian? Tidak. Tuhan tidak suka. Rudi, tadi yang gua bilang statementnya, di mana Tuhan mengatakan anak kamu tuh adalah nanti yang dari Sarah, itu kan klaim. Ini masih ngerti? Klaim sama perkataan jelas dari Tuhan, jangan kamu samain. Nah, kawan-kawan, benar dugaan saya bahwa ketika dulu di Kristen, CMC ini masuk gerejanya jarang, sudah itu kalaupun masuk dia duduk paling belakang dan tidur ketika khotbah, ya kan? Ayat itu sudah jelas mengatakan ya bahwa si Abraham sudah frustasi bahwa dia tidak punya keturunan. Maka dia berkata jangan sampai orang Damsyik itu menjadi pewarisku dan jangan sampai hamba-hambaku atau budak-budakku menjadi pewarisku, kata dia. Budak-budak itu dalam artian bagaimana jadi pewaris dia? Kalau orang Damsyik itu oke, dia bisa mengambil alih harta bendanya si Abraham. Tetapi kalau budak-budak ini bagaimana? Budak tidak akan bisa mengambil harta warisan. Nggak bisa. Kecuali dia dikawini oleh si Abraham atau dikawini si Abraham punya anak. Maka anaknya itulah jadi ahli waris. Tetapi apa kata Tuhan? Tidak. Kan ini 2 ayat 4. Ya kan? Mereka tidak, tetapi anak kandungmu katanya. Sudah saya jelaskan sama si AMC. Bahwa saat itu istri sahnya si Abraham hanya si Sarah. Maka Tuhan mengatakan anak kandung itu artinya si Sarah dan si Abraham. Itu kawan. Kemudian si Abraham melawan firman Tuhan jadinya karena atas saran dari si Sarah. Itu kan adalah sebuah perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak suka kan? Karena Tuhan sudah menjanjikan anak kandungmu katanya. Paham ya? Pada saat itu istrinya mana ada si Hagar istrinya waktu itu? Tidak ada. Istrinya hanya si Sarah. Paham ya? Itulah selalu dikatakan istri pertama atau istri masa muda. Kalau kemudian dia mengambil 100 istri misalnya, itu tidak berlaku. Hukum itu berlaku pada saat itu disebutkan. Paham ya? Dia pada saat dia disebutkan dia masih menikah dengan si Sarah. Paham ya? Contoh ketika si Adam pernah saya ajarkan kepada kalian. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Itu kan kepada si Adam dibilang. Si Hawa ada? Belum. Si Hawa nggak ada saat itu kawan. Hanya ada si Adam. Ya, begitu kawan melihat sebuah hukumnya. Nah, jadi di sini si AMC memang betul dia
ketika dia dulu Kristen, gerejanya sekali setahun, sudah itu kalau masuk dia duduk paling belakang dan suka ngantuk tidur ya. Dan yang lucunya lagi kawan, dia maksudnya harus tertulis seperti itu, ya nggak bisa lah. Kadang ada yang makna tersurat dan apakah itu perlu ditafsir? Nggak perlu ditafsir menurut saya. Tapi kita harus melihat urutan ceritanya. Kan si Abraham sudah mengatakan ya. Suaranya agak pelan. Oh, suara saya berarti sinyalnya kurang bagus ya. Atau bagaimana ini? Oke lah, sudah ya. Tidak bisa lah itu. Jadi kawan-kawan, bahwa si Abraham sudah mengatakan itu dengan jelas ya. Kalau kita buka lagi di ayat itu ya, di kitab itu, saya bukakan dulu ya. Saking malunya Syamce kawan, saya bilang, kamu ketika gereja dulu duduknya di belakang dan tidur, dan dia meninggalkan Kristen karena diputuskan laki-laki, ya kan? Saking malunya dia kawan, dihapusnya video itu sekarang. Nah ini. Kemudian datang firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan akan mewarisi rumahku, ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Ingat ya, dibilang di sini, kalau harta itu sama Eliezer. Tapi keturunan, ya kan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Paham ya? Nah, dia tidak mengerti, kan sudah dibilang di sini kan. Dibuat yang pertama, Eliezer, yang kedua hambaku. Ya kan? Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia yang akan menjadi ahli warismu. Itu bahasa Indonesianya jelas kawan. Apa perlu kita? Enggak perlu kawan. Karena ayat itu jelas mengatakan anak kandungmu. Saat itu dia hanya menikah sama si Sarah. Enggak ada istrinya yang lain-lain. Itu bisa kita lihat di ayat 16 ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Gitu caranya kawan. Itu enggak tafsir. Enggak, kita hanya ayat menjelaskan ayat. Ya enggak mungkin lah kita bilang enggak dijelaskan, lucu. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak, kan? Ayat 15 dikatakan anak kandungmu. Ayat 16 dijelaskan istrinya si Sarah, istri Abraham itu. Belum ada yang lain. Ia mempunyai seorang hamba. Nah, dijelaskan hamba. Perempuan orang Mesin. Hagar namanya. Paham ya? Jadi, si Abraham sudah mengatakan, berarti dia memang kayaknya sudah ada hati nih sama budaknya ya. Di Kejadian 15, engkau tidak memberi kepada keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Hamba ya. Maka di ayat 16 dijelaskan siapa hamba itu. Namanya Hagar. Paham ya? Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena baiklah hampir hambaku itu, dan mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah ini, kenapa si Sarai mengatakan begitu? Karena si Sarai tidak mendengar Tuhan berfirman kepada si Abraham. Tidak kata Tuhan, tetapi anak kandungmu. Dia kan sudah membilang, hambaku, keturunan hambaku, aku tidak punya keturunan. Maka hambaku katanya, ayat 15 ini loh. Kan tidak perlu ditafsir. Dibilang, oh itu tafsir. Enggak ada tafsir ini. Nah ini, engkau tidak memberi kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku, seorang katanya, nanti menjadi ahli warisku. Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Ingat ya, si Hagar ini tidak menjadi ahli warismu, atau hambamu ini tidak akan menjadi ahli warismu. Enggak perlu ditafsir kawan. Jadi karena saya bilang dia waktu dulu Kristen itu tidur di belakang waktu kalau masuk gereja, dihapusnya video itu kawan. Ya, kasihan juga aku melihatnya, dihapusnya. Apakah dihapusnya? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak mampu menjawab apa yang kusampaikan, ya kan? Dia tidak mampu membantah apa yang kusampaikan mengenai kehidupan seperti kandang babi. Kan ada aku bilang di kandang babi itu ya, sampai dia termehek-mehek, ya kan? Nah ini. Ini saya bukakan dulu ya di channel YouTube-nya nih. Tidak ada lagi kawan ya. Video itu sudah dihapus. Paling nanti kayak si Ripa dihapus, begitu ku kritik langsung dimunculkannya lagi. Nah ini.
Ini lagi dia, nggak ada yang cerita kemarin kandang babi itu ya, nggak ada lagi. Dia sudah stres kawan memikirkannya, dan dia tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Simsalabim itu tidak hidup seperti yang saya bilang itu ya kawan ya. Tadinya dia kan mau membuktikan itu, ya. Oke kawan-kawan, itu saja dulu renungan pagi ini. Saya sudah juga ada membuat video mengenai si Goldian lagi ya, nanti saya akan upload. Oke, sekian, terima kasih. Salam sang debater. Kita jumpa nanti malam membahas nanti malam mungkin saya live mengenai perdebatan Umi Rifa dan Fatimah Sedekah katanya, ya. Semoga menarik.